Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah, kondisi Bu Iva di sini juga sehat walafiat. Tetap semangat anak-anak ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih tetap mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kali ini Bu Iva akan membahas materi kita di subbab yang terakhir, yaitu tentang redistribusi pendapatan nasional. Banyak pengetahuan dan informasi penting yang harus kamu simak baik-baik pada materi kita kali ini. Untuk itu, simak baik-baik anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Seperti yang dikemukakan Bu Iva di depan tadi, kita masih di materi bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Khususnya pada pertemuan kita ini, kita akan belajar tentang bab 3D, redistribusi pendapatan nasional. Setelah mempelajari subbab yang ketiga D ini, kalian diharapkan dapat menganalisis sumber-sumber pendapatan negara atau pendapatan nasional dengan benar. Yang kedua, kamu diharapkan dapat menelaah program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia dengan benar. Menarik kan anak-anak ya materinya? Kita mulai. Sebelum ke redistribusi pendapatan nasional, kamu terlebih dahulu harus mengetahui sumber-sumber pendapatan negara atau pendapatan nasional. Sumber pendapatan negara ada 3. Yang pertama adalah penerimaan pajak, penerimaan dari pajak. Macam-macam pajak anak-anak, ada pajak penghasilan atau PPh. Biasanya orang tua kalian kalau yang bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai atau karyawan atau jadi pegawai negeri anak-anak, nah setiap bulan pembayaran gajinya biasanya sudah dipotong pajak. Nah, ini namanya pajak penghasilan. Ada ketentuannya anak-anak. Kalau pendapatannya itu sekian juta per bulan, maka dapat pajak berapa persen gitu ya. Jadi tidak sama besarnya, tergantung besar kecilnya penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini anak-anak, kamu sering ini membayar PPN ini, tapi kamu secara tidak sadar. Kamu kalau berbelanja di supermarket atau di mall atau makan di restoran, biasanya pada struk pembayarannya itu anak-anak ya, di situ ada tax atau pajak 10%. Memang PPN ini besarnya 10% anak-anak ya. Jadi kamu misalnya di situ subtotal belanjaanmu 100.000, dipajaknya 10% berarti 10.000, maka kamu harus membayar 110.000. Nah, itu kamu sudah membayar PPN. Sudah terkena PPN ya. Yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ada beberapa barang tertentu yang dia terkena pajak anak-anak pembeliannya, misalnya senjata api, kemudian pesawat udara, kemudian misalnya kapal pesiar, membeli kapal pesiar. Itu termasuk barang-barang mewah yang terkena pajak. Dan yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pajak bumi dan bangunan ini anak-anak setiap tahun orang tua kalian harus membayar karena yang punya hunian kan, punya bangunan, punya rumah, punya tanah, harus membayar ini anak-anak. Kecuali pada bangunan-bangunan untuk fasilitas umum seperti tempat ibadah, kemudian rumah sakit misalnya, sekolahan, itu tidak terkena pajak anak-anak ya. Tapi kalau bangunan itu atau tanah itu milik pribadi, maka terkena pajak. Selanjutnya ada pajak ekspor dan pajak perdagangan internasional. Ini sudah kita bahas pada materi kita yang lalu. Jadi barang-barang yang keluar masuk dari suatu negara itu akan terkena pajak. Dan yang terakhir yaitu bea masuk atau cukai anak-anak ya. Ini ada 10 barang paling banyak ditindak bea cukai karena tidak mau bayar anak-anak. Nah, misalnya ini ya anak-anak ya, barang-barang kosmetik misalnya, kemudian tekstil ya, kemudian minuman keras, ada juga sembako anak-anak, gula itu ya, rokok, itu adalah barang-barang yang terkena cukai atau ada bea masuknya. Makanya harganya kadang cenderung sedikit mahal ya. Ada lagi anak-anak yang termasuk pajak ini PKB, pajak kendaraan bermotor.
Nah, itu setiap tahun kamu yang memiliki sepeda motor atau mobil kan juga harus bayar pajak. Nah, itu termasuk sumber pendapatan yang diperoleh negara. Bisa difahami ya? Selanjutnya yang kedua adalah penerimaan non pajak, meliputi A. Penerimaan barang milik pemerintah kepada pihak swasta. Yang ke B adalah keuntungan BUMN. Ini contoh-contoh BUMN anak-anak ya. Ada Garuda Indonesia, kemudian ada Telkom, ada Pertamina, ada PLN. Nah, ini keuntungan badan usaha ini masuk ke kas negara sebagai penerimaan non pajak. Ada harta terlantar. Ini contohnya misalnya tanah. Jadi tanah tak bertuan, tidak tahu punyanya siapa. Lah, itu jika dijual atau jika itu disewakan, maka masuk sebagai penerimaan non pajak pemerintah. Yang keempat, denda untuk kepentingan umum. Nah, misalnya ini anak-anak pada persidangan orang yang sudah divonis, misalnya sudah divonis, dia disuruh bayar denda. Bayar denda itu termasuk penerimaan non pajak yang diperoleh pemerintah. Dan yang kelima adalah retribusi. Pernah ya bayar seperti ini, retribusi parkir, ada juga retribusi sampah. Nah, ini termasuk penerimaan non pajak anak-anak ya. Yang ketiga, penerimaan pemerintah yang ketiga, sumber pendapatan nasional yang ketiga yaitu hibah. Hibah yaitu pemberian kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah ini diberikan tanpa kontrak khusus. Jadi diberi gitu aja anak-anak ya. Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini hibah. Jadi ada 3 anak-anak ya sumber pendapatan negara. Ada pendapatan dari pajak, ada pendapatan dari pajak, dan yang terakhir yaitu hibah. Selanjutnya, setelah kita membahas pajak, nah ini Bu Iva punya permasalahan anak-anak, contoh permasalahan. Permasalahan kesenjangan pendapatan masyarakat. Kamu lihat, ada rumah yang seperti ini, ada juga penduduk atau masyarakat yang rumahnya seperti ini anak-anak. Ya, ini kan kesenjangan, rumah mewah dan rumah kumuh. Ada juga masalah makanan. Nah, kamu lihat, ada yang makan di restoran seperti ini, makanannya melimpah, tetapi ada juga golongan masyarakat kita yang miskin seperti itu anak-anak ya. Bakul kecil dimakan dengan keluarga yang banyak, ikannya hanya garam misalnya, atau pakai kerupuk, sangat-sangat sederhana. Kesenjangan berikutnya adalah ini anak-anak pekerjaan. Nah, kamu lihat ada sekelompok orang yang bekerja di ruang yang sangat bersih, sangat rapi, kemudian ber-AC, pakai jas. Tapi ada juga kondisi masyarakat kita yang bekerjanya seperti itu anak-anak. Kamu lihat itu contohnya adalah kuli di pelabuhan. Dia harus kerja menggotong barang, kemudian kepanasan, keringatnya mengucur. Nah, kamu lihat anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kesenjangan yang ada di masyarakat. Atau ini anak-anak tentang pendidikan. Ini mungkin kondisi kalian jika ada di sekolah, di SMP ya. Nah, seperti itu. Sudah memang menggunakan IT. Tetapi bandingkan dengan kondisi sekelompok siswa lain, anak-anak masih sekolah di tenda, kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan ada yang tanpa alas kaki, ada sekolah yang di hutan, banyaklah. Ini adalah contoh-contoh permasalahan kesenjangan pendapatan yang ada di masyarakat. Apa hubungannya nanti dengan redistribusi anak-anak? Ya, kamu simak terus materinya. Kita sekarang ke redistribusi pendapatan nasional. Apa itu redistribusi pendapatan nasional? Yaitu usaha menyalurkan kembali atau mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang kurang mampu. Salah satu cara menyalurkannya itu dengan pungutan pajak. Ya anak-anaknya, jadi dari masyarakat yang mampu dipungut pajak, uang itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, intinya begitu. Jadi, redistribusi pendapatan nasional merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Apa bentuk-bentuk redistribusi pendapatan nasional? Ada 2, yang pertama redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal yaitu kegiatan transfer uang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Finansial itu keuangan ya.
Apa bentuk transfer uang tersebut? Bentuk transfer uang tersebut berupa pungutan pajak. Ini sudah dijelaskan Bu Iva tadi di depan sedikit. Lah, dari pajak tersebut disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Misalnya untuk subsidi BBM, untuk tiket kendaraan umum, untuk subsidi pupuk. Nah, kenapa harga pupuk yang diterima oleh petani itu harganya murah? Karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah dari mana uang yang diperoleh untuk memberi pupuk murah? Pemerintah berasal dari pajak. Pajak dari mana? Pajak itu dari masyarakat yang mampu atau masyarakat yang kaya. Nah, kan begitu anak-anak ya alurnya ya. Selanjutnya, nah ini kamu pasti sering sekali menemui slogan-slogan seperti ini di jalan anak-anak. Orang bijak taat pajak, atau dari pajak kita berpijak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang membayar pajak itu turut andil dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Jadi mereka ikut serta anak-anak ya, ikut serta dalam pemerataan ekonomi. Seperti ini mungkin alur distribusi pendapatan yang digambarkan oleh Bu Iva. Lah, ini ada pembayaran pajak tadi ya, mulai dari pajak ekspor, PPh, PPN, PPB, ada kemudian PPBMW, kemudian ada bea cukai. Lah, pajak-pajak ini anak-anak masuk ke Direktorat Jenderal Pajak atau masuk ke kantor pajak. Dari kantor pajak, uangnya akan digunakan oleh pemerintah untuk program subsidi. Nah, ya. Uangnya digunakan oleh pemerintah untuk program subsidi. Itu tadi adalah redistribusi yang vertikal. Selanjutnya ada redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal yaitu kegiatan transfer uang antar kelompok. Misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Pernah kalian menerima uang dari orang tua seperti ini anak-anak ya? Lah, ini juga termasuk redistribusi pendapatan anak-anak. Horizontal tapi ya, kegiatannya merupakan siklus. Nah, kamu misalnya bersedekah memberi kepada orang pengemis. Nah, misalnya seperti itu anak-anak. Atau berbagi kepada tetangga, kepada anak-anak kecil. Nah, ini termasuk redistribusi yang horizontal. Lah, program redistribusi tadi digunakan oleh digunakan oleh pemerintah untuk pemerataan pendapatan apa saja. Nah, ini anak-anak ya. Yang pertama adalah pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat yang tidak mampu. Ada sebagian masyarakat kan yang sudah menerima ini, ada kartu keluarga sejahtera, ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sehat. Atau kalian pasti semuanya menerima ini anak-anak, dana BOS, bantuan operasional sekolah. Ada juga BPJS Kesehatan lah. Uang-uang yang digunakan oleh ini anak-anak itu asalnya dari pembayaran pajak itu tadi. Jadi orang yang mampu, orang yang kaya dikenai pajak, kemudian pajaknya masuk ke Direktorat Pajak atau ke kantor pajak, dari kantor pajak diberikan kepada pemerintah, lah oleh pemerintah digunakan untuk ini anak-anak, untuk kartu Indonesia Sehat, untuk BPJS, untuk dana BOS. Ya, jadi ini adalah kebutuhan primer masyarakat. Selanjutnya yang kedua, program pemberian kredit lunak atau KUR, kredit usaha rakyat, untuk meminjami modal bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, supaya dapat berkembang dengan baik. Makanya dipinjami modal anak-anak. Nah, ini adalah contoh-contoh UMKM yang dapat modal. Uangnya modal dari mana ya? Dari itu tadi pembayaran pajak anak-anak. Ya. Ini kredit yang lunak. Biasanya kenapa disebut lunak? Karena sistemnya mudah, kemudian bunganya sangat kecil. Nah, ini adalah usaha-usaha. Ada industri rumahan, ada pedagang kaki lima, toko, ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, program subsidi pemerintah tadi digunakan untuk program nasional pemberdayaan masyarakat, PNPN Mandiri Pedesaan.
Pernah dengar anak-anak ya? Setiap desa pasti sudah ada. PNPM ini untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Nah, ini logonya PNPM, ini adalah kegiatannya. Jadi intinya anak-anak, dari masyarakat yang mampu atau masyarakat yang kaya, pembayaran pajak itu tadi diberikan kepada Direktorat Pajak, masuk ke Direktorat Pajak, dari Direktorat Pajak diberikan kepada pemerintah, digunakan untuk itu tadi. Ada program bantuan primer, ada kredit usaha, dan ada program nasional pemberdayaan masyarakat. Ada 3 kegiatan terkait dengan redistribusi pendapatan nasional. Bisa difahami anak-anak ya? Demikianlah tadi anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Semoga informasi sedikit yang diberikan Bu Iva buat kalian dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Ingat anak-anak, sebentar lagi sudah ujian akhir. Untuk itu tetap semangat dan semakin rajin belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Demikian dari Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.